Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar bab baru mengenai limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Oke, adapun tujuan pembelajaran untuk limit fungsi trigonometri di ketahinggaan adalah peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai limit fungsi trigonometrinya, sekarang kalian kenal dulu apa itu tak terdefinisi, tak hingga, dan tak tentu, agar bisa membedakannya. Yang pertama, tak terdefinisi. Apa itu tak terdefinisi? Tak terdefinisi merupakan suatu nilai yang memang tidak jelas nilainya. Oke, kenapa dibilang tidak jelas? Oke, sekarang ibu kasih contoh yang terdefinisi. 6/3, ya kan? 6/3 sama dengan 2, ada nilainya jelas. Begitupun kalau kita balik 2 kali 3, hasilnya 6. Tapi bagaimana dengan 6 kali 0? 6/0, ya kan? Berapakah nilai X ini? Apakah 0? Kalau misalnya nilai X-nya 0, kalau kita balik jadi perkalian, apakah 0 kali 0 hasilnya adalah 6? Kan enggak. Berarti berapa nilai X ini? Apakah 1? Kalau nilai X-nya 1, kalau kita balik ke perkalian, apakah 1 kali 0 hasilnya 6? Tidak, bukan. Berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Maka untuk bilangan yang dibagi dengan 0, bilangan ya, kecuali 0 itu sendiri, misalnya 1, 2, atau minus 2 gitu, selain 0, jika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Oke, jadi paham ya untuk yang terdefinisi. Sekarang lanjut ke tahingga. Apa itu tahingga? Tahingga itu artinya bilangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi dia banyak banget, tidak terbatas, 1 miliar lebih, 1 triliun, pokoknya banyak sampai yang kita tidak tahu itu nilainya berapa, saking banyaknya. Atau minus juga termasuk tahingga, minus juga minus 1 triliun gitu, itu juga termasuk tahingga. Atau minus yang tidak ternilai jumlahnya. Oke, adapun bilangan yang tak hingga itu ada A plus tahingga sama dengan tahingga, ya kan? Jadi A itu adalah suatu bilangan yang jika ditambahkan tahingga hasilnya akan tahingga. A minus tahingga, ada misalnya ada bilangan 3 dikurang tahingga, berarti hasilnya minus dong, karena kan tahingga itu bilangan yang sangat besar. Terus A kali tahingga hasilnya juga tahingga. A kali minus tahingga hasilnya minus tahingga. Minus A dikali tahingga hasilnya minus tahingga. Minus A dikali minus tahingga hasilnya tahingga, karena minus kali minus itu positif. Lalu berikutnya untuk pembagian, tahingga dibagi A. Untuk A nya lebih dari 0, berarti bilangan 1, 2, dan seterusnya yang lebih dari 0, maka hasilnya adalah tahingga. Lalu tahingga dibagi minus tahingga dibagi A, hasilnya adalah, maaf ini minus tahingga ya, ibu salah tulis, ini minus, ada minusnya. Jadi bilangan A nya harus lebih dari 0, dan A ini tidak boleh sama dengan tahingga, harus bilangan ya. Itu juga hasilnya minus tahingga. Yang terakhir ada A dibagi tahingga hasilnya 0. Nanti akan ibu bahas kenapa A dibagi tahingga ini hasilnya adalah 0. Yang terakhir ada tak tentu. Apa itu tak tentu? Tak tentu adalah bentuk yang tidak bisa ditentukan karena banyaknya kemungkinan. Jadi banyak kemungkinannya, seperti 0/0. Kita nggak tahu 0 itu bilangan berapa. Jadi banyak kemungkinan hasil pembagian itu hasilnya. Yang kedua ada tahingga dikurang tahingga. Kita nggak tahu tahingga itu nilainya berapa. Jadi banyak kemungkinannya. Apa mungkin tahingga itu nilainya 1000 dikurang 100, hasilnya kan bisa aja berarti berapa. Atau mungkin tahingga itu 100 dikurang 200, hasilnya pun berbeda. Jadi banyak kemungkinan hasil, maka itu yang disebut dengan tak tentu. Bilangan-bilangan tak tentu itu ada 0 dibagi 0, tahingga dikurang tahingga, tahingga dibagi tahingga, 0 dikali tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, dan 1 pangkat tahingga. Oke, lanjut di sini mengapa
A dibagi tak hingga sama dengan 0. Oke, kita buktikan ya kenapa A dibagi tak hingga hasilnya bisa sama dengan 0. Jadi di sini ada misal limit X mendekati tak hingga 1 per X. Kita lihat, amati bentuk di bawah ini ya. Jadi X-nya kita ganti bilangan-bilangan. X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 10. Kan tak hingga bisa bilangan berapapun dong. Jadi kita bagi 1000 sampai angkanya besar. Ternyata makin besar angkanya, makin tak hingga angkanya, nilai ini makin mendekati 0. Iya enggak? Ya kan? Ini makin besar angkanya, nilainya makin kecil, makin mendekati 0. Berarti makin 0,00000 gitu. Kalau misalnya kita bagi jumlah yang makin besar, jadi hasilnya makin mendekati 0. Sehingga menurut definisi, untuk limit X mendekati tak hingga 1 per X itu sama dengan 0. Seperti itu. Mengapa A dibagi tak hingga hasilnya sama dengan 0? Karena bilangan berapapun untuk A-nya jika dibagi dengan tak hingga hasilnya akan mendekati 0. Oke, lanjut. Jadi di sini kalian harus mengingat kembali rumus dasar limit fungsi trigonometri ya, untuk mempelajari limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Jadi kalian harus tahu rumus limit dasarnya. Yang pertama ada limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Dan yang terakhir yang tadi kita buktikan, limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat R sama dengan 0. Yang tadi kita buktikan ya. Di sini ada langkah-langkah menentukan limit di ketahinggaan. Ternyata ada langkah-langkahnya untuk mempermudah dalam mengerjakan limit di ketahinggaan. Yang pertama, lakukan pemisalan. Pemisalan Y sama dengan 1 per X. Substitusikan Y sama dengan 1 per X ke persamaan awal. Selesaikan dengan rumus dasar limit trigonometri. Yang keempat, tentukan hasil limitnya. Oke, kita praktekkan ke contoh soalnya. Oke, kita misalkan dulu berarti langkah yang pertama. Di sini ada contoh limit X sin 2X. X-nya mendekati tak hingga. Berarti yang pertama, misal Y sama dengan 1 per X. Jadi untuk mengerjakan limit trigonometri di ketahinggaan ini, kita harus ubah bentuk ini menjadi mendekati 0. Oke? Berarti Y sama dengan 1 per X. Y sama dengan X-nya siapa? Tak hingga. 1 per tak hingga. Y sama dengan, tadi 1 per tak hingga berapa? 0 kan? Jadi Y sama dengan 0. Oke, langkah yang kedua. Berarti kita tulis ini limit. Di sini berarti Y mendekati 0. Sudah kita ubah ya dari sini. Y mendekati 0. Sekarang kita ganti nilai X-nya. X itu siapa? Kalau Y sama dengan 1 per X, berarti X sama dengan 1 per Y. Ini pindah tempat aja, ditukar. Ya kan? Kalau Y sama dengan 1 per X, berarti X sama dengan 1 per Y. Oke? Berarti X ini kita ganti 1 per Y. Sin 2 per X berapa? Kalau 1 per X sama dengan Y, berarti 2 per X sama dengan 2Y. Jadi sin 2Y. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal menyelesaikannya dengan limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari. Sama dengan limit Y mendekati 0. 1 dikali sin 2Y, berarti kan kita tulis sin 2Y per Y. Berapa ini di limit di rumus dasar limit fungsi trigonometri? Bisa langsung kita tulis 2 per 1. Jadi hasilnya adalah 2. Berikutnya kita bahas contoh yang kedua. Masih sama, yang pertama
misal Y sama dengan 1/X. X-nya tan 3. Jadi Y sama dengan 1/tan 3. 1/tan 3 apa? 0. Kan? Jadi di sini kita tulis limit Y mendekati 0. Berikutnya di sini ada 5/X. 5/X berarti berapa? Kita tulis tangannya, tangan. Kalau 1/X sama dengan Y berarti 5/X 5Y. Kosekan 2/X. Berarti kalau 2/X 2Y. Kita tulis ya. Kalau sudah seperti itu sama dengan limit Y mendekati 0 tangan 5Y. Kosekan itu apa? Kosekan itu 1/sin. Masih ingat nggak? Kosekan itu kosekan sama dengan 1/sin. Sekan sama dengan 1/cos. Tangan sama dengan 1/tan. Oke, jadi kosekannya kita ganti 1/sin. Dikali 1/sin ya. Berarti 1/sin 2Y. Oke, kita ubah menjadi 1/sin 2Y. Sama dengan kalau sudah seperti ini, yang kita gabung. Tangan 5Y per sin 2Y. Langkah berikutnya kita gunakan rumus limit dasar fungsi trigonometrinya. Berarti tinggal 5/2 ya, A per B. 5/2. Udah selesai. Jadi nomor 2 hasilnya.